Baik, dan untuk membahas corona daerah belum reda telah bersama kita ada 3 narasumber. Yang pertama kita akan sapa dulu ada Mas Emil Elestianto Dardak. Ini ada bersama kami melalui sambungan Skype. Kemudian nanti juga kita akan terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Dan di studio ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog UI. Kita sapa dulu yang ada di Skype, ada Mas Emil. Assalamualaikum Mas Emil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita tahu ini penanganan COVID di daerah begitu padat dan Anda juga tentunya sedang bekerja keras beserta jajarannya. Dan di studio juga ada Pak Tri Yunis Miko ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik, Iya, terima alhamdulillah. kasih sudah hadir bersama kami di studio. Saya ke Pak Emil dulu. Kita tahu bahwa Jawa Timur menjadi sorotan di mana memang saat ini angkanya juga cukup masif dan Presiden juga beberapa waktu lalu sempat berkunjung dan memberikan arahan. Kalau update sendiri untuk saat ini Mas Emil, bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Timur sendiri? Ya, baik. Kita Mhm. memperhatikan betul kenyataannya memang angka positif COVID-19 meningkat dan dalam tren yang konsisten di level yang tinggi Ya, selama beberapa waktu terakhir. Memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah fenomena gunung es, artinya ya, bahwa upaya kita melakukan tes secara massal ini kemudian membuka kemudian kenyataan yang mungkin selama ini tertutupi gitu loh. Mhm. Kan kalau gunung es itu kan yang kelihatan di ujung puncaknya aja, padahal di bawah ada gunung es yang lebih besar yang di bawah laut gitu yang Ya. nggak kelihatan. Nah ini mungkin sama seperti itu, Mhm. bahwa dengan dibuka itu maka kita menemukan banyak sekali kasus positif. Karena kenyataannya dari 20% menjadi 40% kasus positif itu tidak menunjukkan gejala. Jadi orang-orang tanpa gejala. Baik. Lalu kalau kita bicara memang kita harus patut apresiasi bagaimana Jawa Timur dan jajarannya tadi melakukan tes masif PCR rapid yang memang luar biasa sehingga mendapati angka yang cukup besar. Lalu selain itu, selain tes Mas Emil, apa yang Anda lakukan bersama jajaran dan juga Ibu Gubernur terkait ini? Apa ada langkah lain pencegahan? Ya, langkah itu terpadu. Mhm, Kalau mhm, kita mhm. mengkategorisasikan langkah itu ada langkah preventif, itu yang paling penting sebenarnya. Mhm. Jadi promotif dan preventif itu adalah upaya kita untuk memastikan jangan sampai ada pasien COVID-19 gitu. Ya. Nah, ini kita lakukan dengan mendorong supaya aktivitas yang berisiko itu bisa dihindari. Oke. Aktivitas yang memungkinkan protokol kesehatan terlanggar itu dihindari. Nah, Mhm. inilah sebabnya seperti memastikan kepatuhan penggunaan masker, Baik. berkoordinasi dengan Forkopimda, Kapolda dan Pangdam sampai ke level Kapolres, Kapolsek, Babin Kaptipmas, Babinsa dan Ramen naik ke Dandim itu dilakukan dengan tujuan supaya ya tidak terjadi penyebaran COVID ya. Oke. Tetapi di sisi lain juga kita berusaha melakukan testing supaya kalau kita ketemu satu kasus positif, kita kemudian bisa mengetahui siapa aja yang ada kontak erat, dan Mhm. dari kontak erat itu kemudian kita bisa mengetahui kalau dia memang positif juga, maka dia seyogianya harus melakukan isolasi diri gitu ya. Baik. Mas Jadi supaya iya. tidak keliling dan menyebarkan, karena kan banyak yang OTG tadi, orang Betul. tanpa gejala. Karena kalau kita bicara tracing ini salah satu langkah pencegahan yang memang, Ya, krusial. Ketika ada satu angka positif kita harus trace bahkan sampai 100 orang yang kontak dengan, pasien tersebut. Nah kalau bicara juga terkait PSBB Surabaya Raya yang sudah, berakhir seperti itu. Namun angka di Jawa Timur sendiri, Surabaya sendiri masih sangat, tinggi. Bicara ini kan dilema nih, Mas Emil, bahwa ada angka tinggi namun di satu sisi ada pertimbangan ekonomi. Anda sendiri dan juga jajaran bagaimana, memformulasikan ini agar memang ya tadi, kita tahu, ada 2 keputusan berat di sini? ya, kita menyadari Mhm, betul bahwa eh, kesehatan nomor satu. baik. Namun demikian, eh, kehidupan juga ditopang oleh penghidupan. Dan Mhm, dalam konteks ini bahwa sejak bulan Maret, April, Mei, Juni itu kan memang telah terjadi penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat kita, bagi rakyat kita. Nah, tetapi memang kita berharap pada saat itu kita ingin menghindari apa yang dialami oleh negara-negara lain yang mengalami kenaikan yang eksponensial dalam penyebaran COVID-19. Kita khawatir bahwa fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis kita
tidak akan mampu menangani lonjakan pasien. Nah, oleh karena itulah maka se-Indonesia termasuk juga Jawa Timur melakukan upaya untuk membatasi. Nah, sampai hari ini sebenarnya semangat membatasi itu tidak hilang Baik. sebenarnya. Jadi Hmm. sebagai contoh ada yang mengatakan misalnya apakah kemudian sekarang dengan tidak adanya PSBB di Surabaya Raya lantas bebas begitu Ya, ya? iya. Harusnya Mhm, tidak gitu. mhm, Dari dulu pasar pada mhm. saat PSBB boleh beroperasi pada Oke. saat PSBB ya. Tetapi kemudian sekarang katakanlah pasar itu juga beroperasi pasca PSBB, maka protokol kesehatan harus ditetapkan. Tetapi yang kami memang akui menjadi satu area yang perlu kita benahi, ada satu kesan bahwa dengan PSBB tidak berjalan lagi, tidak dilanjutkan lagi Mhm. oleh bupati dan wali kota di Surabaya Raya juga, ini kemudian diasumsikan bahwa kita ini sudah oke, sudah aman. Nah, Baik. itu mindset yang salah. Hmm. Karena sebenarnya tetap ya tetap harus ada kewaspadaan yang luar biasa, yang ekstra. Kita bukan dapat ini karena kondisi kita baik, lalu kita beri reward dengan adanya konsep orang bilang new normal lah atau Mhm, sebagainya, mhm. bukan gitu. Bahwa sebenarnya kita tetap melanjutkan protokol gitu. Artinya bahwa kita menyadari masyarakat eh, suka tidak suka, mau tidak mau harus bisa membangun produktivitas ekonomi, Baik. tetapi kesehatan nomor satu. Nah, ini jangan sampai salah gitu. Kemudian Oke. euforia lantas semua Ya. memikirkan hal-hal yang sifatnya tersier gitu. Jadi, PSBB memang tadi sudah berakhir, namun protokol kesehatan seperti itu malah lebih ketat untuk saat ini, seperti itu ya, Mas Ya, Emil ya? makanya tadi Hmm, kemudian Pak Kapolda dan Pak mhm, Pangdam bertemu dengan DPRD, mhm, kami juga ikut di sana atas amanah untuk mewakili Bu Gubernur, dan turut dibahas bagaimana memperkuat lagi nih landasan hukumnya untuk memberikan sanksi yang lebih memberikan efek mhm, jera mhm. bagi siapapun yang melanggar, apakah itu pengelola tempatnya atau pengunjungnya misalnya.